Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Semuanya sehat, selalu semangat ya anak-anak. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Nina. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah kemudahan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar di tema 8 tentang keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan. Pembelajaran 5. Nah, anak-anak, coba amati gambar berikut ini dengan teliti ya. Nah, pada hari Minggu, Udin diajak ibu berbelanja ke pasar. Suasana di pasar itu sangat ramai. Udin dan ibu memperhatikan keselamatan di pasar. Apa saja yang dilakukan Udin dan ibu dalam menjaga keselamatan di pasar? Coba anak-anak amati gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Gambar yang pertama kita coba lihat yang dilakukan Udin dan ibunya selalu bergandengan tangan ya. Udin selalu berpegangan kepada ibunya. Itu cara menjaga keselamatan Udin ya selama berada di pasar. Kenapa harus bergandengan tangan atau harus memegang tangan ibunya? Agar tidak terlepas dari ibunya ya, sehingga kalau misalnya terlepas bisa saja Udin tertinggal ya atau terpisah dari ibunya ya, seperti itu. Kemudian gambar yang kedua, ketika berada di jongkok yang Udin sukai, Udin berbelanja di toko tersebut. Nah, Udin ketika menunggu ibunya berbelanja, tidak jauh dari ibunya, selalu berada dekat dengan ibunya ya. Itu cara Udin dan ibunya dalam menjaga keselamatan ketika pergi ke pasar atau ketika berada di pasar anak-anak. Nah, sekarang apa isi gambar yang kamu amati di atas? Nah, isinya yaitu tentang kegiatan Udin ya dan ibunya tadi yang sedang berbelanja di pasar anak-anak. Kemudian, apa saja yang dilakukan Udin dan ibu dalam menjaga keselamatan di pasar? Ibu telah terangkan tadi ya anak-anak. Nah, coba anak-anak tulis kembali ya. Yaitu Udin ketika menjaga keamanan saat di pasar itu selalu bergandengan tangan ya, serta selalu berada dekat di ibunya ya agar tidak terpisah. Nah, yang kedua, mengapa Udin dan ibu bergandengan tangan? Coba anak-anak apa? Tulis ya jawabannya. Kapan Udin dan ibu pergi ke pasar? Di teks tadi sudah ada jawabannya ya. Kemudian di mana saja kita harus menjaga keselamatan? Apakah hanya di pasar atau di mana saja? Tulis ya. Siapa saja yang ada di pasar? Nah, banyak sekali orang ya yang berada di pasar. Nah, siapa saja di pasar itu kan tempat orang jual beli ya. Berarti ada penjual, ada pembeli ya. Nah, kemudian nomor 6, bagaimana pendapatmu dengan sikap Udin dan ibunya? Apakah sudah setuju dengan cara Udin dan ibunya dalam menjaga keselamatan selama di pasar? Atau bagaimana menurutmu?
Nah, anak-anak, di sini Ibu punya sebuah gambar ya. Coba anak-anak amati. Di sini ada seorang nenek-nenek yang sedang dijamret ya tasnya ya. Nah, tugasnya kalian sekarang buatlah kalimat tanya sesuai dengan gambar ini ya, menggunakan kata tanya ya. Kata tanya itu yang seperti apa sih? Nah, ingat-ingat lagi ya, yang termasuk kepada kata tanya yaitu dari kata apa ya, kemudian siapa, mengapa, kapan, menanyakan waktu ya, mengapa menanyakan alasan, kemudian di mana, menanyakan tempat ya, dan bagaimana menanyakan cara. Itu adalah kata-kata tanya ya, yang perlu anak-anak ingat kembali. Nah, sekarang anak-anak coba lihat, Ibu akan memberikan contoh ya, 2 kalimat tanya dengan kata tanya apa dan siapa. Contoh dari kata tanya apa. Apa yang terjadi dengan nenek tersebut ya. Kemudian dengan kata tanya siapa. Siapa yang dijamret di pasar tadi pagi ya. Kemudian dengan kata siapa itu menanyakan orang ya. Nah, kemudian mengapa, menanyakan alasan ya. Mengapa? Ayo, coba Nana lengkapi contoh dari Ibu. Misalnya, mengapa nenek tadi, mengapa apa tas nenek tadi dijamret? Ya, mungkin ada hal yang berharga di dalam tasnya ya. Kemudian di mana ya, dengan kata tanya di mana. Ayo, ini menanyakan tempat ya. Misalnya, di mana nenek tadi dijamretnya? Kemudian dengan kata tanya bagaimana, menanyakan cara. Bagaimana cara agar kita tidak terkena jambret atau yang lainnya. Bagaimana caranya jambret tadi mengambil tas nenek ya, atau dengan kata-kata yang lain ya, kalimat yang lain. Nah, Udin mengamati berbagai kegiatan di pasar. Udin mengamati kegiatan petugas kebersihan. Petugas kebersihan itu sedang membersihkan sampah yang berserakan. Pedagang yang lain juga ikut membantu ya. Petugas dan pedagang berbeda pekerjaan. Nah, walaupun berbeda, mereka itu hidup rukun dan saling membantu anak-anak. Anak, sekarang coba amati gambar berikut ini ya. Coba perhatikan. Di sini ada 2 gambar ya, yaitu ada petugas kebersihan dengan orang yang sedang membuang sampah. Nah, menjaga kebersihan pasar itu bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan anak-anak. Semua pengunjung pasar itu wajib menjaga kebersihan pasar ya. Pasar yang bersih itu akan terlihat indah. Jadi misalnya anak-anak itu mengunjungi pasar, kegiatannya akan membeli ya, di pasar itu akan berbelanja. Nah, anak-anak juga ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan. Nah, contoh ketika anak-anak jajan di pasar, maka sampahnya tidak boleh dibuang sembarangan ya, tetapi harus dibuang ke tempatnya ya. Kalau misalnya hanya mengandalkan petugas kebersihan, maka kebersihan pasarnya tidak akan terjaga ya. Berarti semua pengunjung, semua orang yang ada di pasar adalah memiliki tanggung jawab yang sama adalah menjaga kebersihan pasar anak-anak. Nah, coba anak-anak, dari gambar-gambar ini, mana saja gambar yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan ya.
Nah, nambah beri tanda centang. Contohnya, Ibu akan contohkan 1 dari 6 gambar ini ya. Yang mana yang sikap yang menjaga kebersihan lingkungan? Ya, ternyata gambar yang pertama itu sikap menjaga kebersihan, yaitu membuang sampah ke tempatnya. Anak-anak coba cari lagi ya, gambar mana saja yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan. Kalau tidak menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan, jangan dicentang ya. Nah, anak-anak, sekarang ada beberapa gambar lagi ya, ada 2 gambar. Coba anak-anak amati gambar berikut ini ya. Sikap apakah yang mereka tunjukkan yang ada di gambar ini? Gambar yang pertama dengan gambar yang kedua ya. Coba diskusikan dengan kedua orang tuamu atau dengan salah satunya ya. Boleh dengan kakak juga ya. Dengan siapa saja yang bisa diajak berdiskusi ya. Di sini Ibu akan mencontohkan beberapa sikap yang ditunjukkan pada gambar, yaitu saling tolong menolong ya. Nah, di situ akan adanya kerjasama ya, berarti ada juga saling tolong menolongnya. Kemudian sikap yang kedua yaitu saling menghargai ya. Kalau tidak ada saling menghargai, maka mereka tidak mungkin melakukan pekerjaan itu secara bersama-sama ya. Nah, sikap yang selanjutnya coba anak-anak cari ya, 2 sikap lagi. Sikap apa yang ditunjukkan pada gambar berikut di atas ya. Nah, pada gambar-gambar berikut ini anak-anak coba beri tanda centang ya. Mana saja yang mencerminkan hidup bersatu di dalam keragaman anak-anak. Apakah gambar yang ke-1 atau gambar yang maksudnya ya gambar yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri ya. Nah, coba dilihat. Yang bersatu di dalam keragaman berarti harus keragaman itu harus banyak orang ya yang berbeda-beda ya, berbeda suku, berbeda asal daerah, berbeda agama ya dalam melakukan satu pekerjaan ya. Berarti Ibu akan contohkan nomor 1 itu yang menunjukkan mencerminkan hidup bersatu dalam keragaman adalah yang sebelah kanan ya. Nah, nomor 2 dan nomor 3 coba anak-anak centang mana yang menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman, yang mencerminkan hidup bersatu dalam keragaman. Nah, sekarang manfaat hidup bersatu itu apa sih? Pasti ada manfaatnya kan? Hidup bersatu itu kan bermanfaat, pekerjaan itu cepat selesai anak-anak ya. Kemudian beda ya kalau misalnya pekerjaan dilakukan sendiri kan lama, kalau misalnya dilakukan secara bersama-sama kan cepat selesai ya, tidak cepat lelah juga anak-anak ya. Kemudian manfaat yang lain, pekerjaan itu menjadi ringan ya, tidak berat ya karena dikerjakan secara bersama. Nah, manfaat yang lainnya juga akan tercipta kerukunan ya, karena kita akan saling tolong menolong ya, saling menghargai ya, saling menghargai atau menghormati orang lain ya, maka itu akan menciptakan kerukunan ya di dalam kehidupan kita. Nah, manfaat yang lain itu apa aja ya? Coba anak-anak cari lagi 3 manfaat hidup bersatu. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Dan jika anak-anak kurang jelas, silahkan bisa di-chatting ke Ibu ya. Selalu sehat anak-anak ya, selalu semangat ya. Jangan lupa selalu berdoa setiap hari, semoga kita semua dalam
keadaan sehat dan cepat untuk sekolah tatap muka ya, sehingga kita bisa bertemu lagi ya di sekolah dengan teman-teman, dengan guru-guru ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.